Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1054 sampai tahun 1057. Klik. Udara tiba-tiba menjadi tenang, dan ekspresi Gokaizi dan San Heng tiba-tiba mengeras, dengan rasa tidak percaya dan ngeri yang kuat di wajah mereka. Apa katamu? Perusahaan Rende. Kamu adalah Tuan De. Suara mereka tiba-tiba menjadi ketakutan dan gemetar. Mereka hampir jatuh ke tanah dan hendak terjatuh. Itu tidak terlalu cuek, kata Do sambil tersenyum. Gulu. Mereka jatuh ke tanah ketakutan. Tirai ini jatuh di mata penduduk desa, mereka tidak bisa tidak terkejut. Baru saja, kedua orang ini masih sangat bangga. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata? Anda adalah Tuan De, bagaimana mungkin? Tanda tanya petik 2. Wajah San Heng tidak bisa dipercaya dan nadanya ketakutan. Jika Anda adalah Tuan De, maka dia adalah. Gokaizi tiba-tiba menoleh dan menatap Jericho Lee. Tidak peduli betapa bodohnya dia bisa menebak siapa Jericho Lee sekarang. Di perusahaan Rende, hanya ada satu orang yang bisa memberi perintah kepada Do Swipe. Itu adalah Master Legendaris Lee, yang juga dewa seni bela diri. Pemuda yang tampak biasa ini sebenarnya adalah dewa bela diri yang legendaris berdiri di puncak dunia. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang? Do Swipe mencibir dan segera mengangkat telepon dan mulai menelepon beberapa orang di Anceng. Masing-masing dari 7 kota di Provinsi Huizhou memiliki keluarga besar. Selama dia menyampaikan perkataannya kepada keluarga itu, mudah baginya untuk membuat 2 perusahaan real estate menghilang dari dunia. Apalagi mengandalkan latar belakang perusahaan Rende, tidak ada yang berani membangkang niatnya. Melihat dia memanggil, Gunung Konstan dan lembah terbuka benar-benar bingung, 2 orang segera mulai mengemis. Tuan De, mohon maafkan saya. Jangan tolong biarkan kami pergi. Saat ini, usus mereka membiru karena penyesalan. Jika mereka tahu bahwa cucu lelaki tua yang keras kepala ini adalah Li Xuanyuan, dewa bela diri Tiongkok, mereka tidak berani membuat kesalahan di sini. Do Swipe terlihat acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, tidak ada gunanya kamu bertanya padaku. Jalan ini adalah pilihanmu sendiri. Jika kamu ingin mati, kamu harus menanggung akibatnya. Keduanya segera menarik dingin dan bergegas menuju Jericho Lee di depan. Dewa Perang, selamatkan hidupmu. Dewa seni bela diri, maafkan aku. Reaksi mereka terlihat di mata penduduk desa, yang mengejutkan semua orang. Li Weigang dan yang lainnya menatap dengan mata besar. Gokaizi membentaknya dan kembali menatap Jericho Lee sambil menangis dan memohon, Dewa Perang, selamatkan hidupmu. Anda punya banyak uang, tolong jangan beritahu kami hal yang sama. Namun Jericho Lee memandang mereka dengan acuh tak acuh dan tersenyum, bukankah dia sedang dalam suasana baik sekarang? Perintahkan beberapa pengawal untuk melawan kakekku seperti itu, dan sekarang kamu ingin aku melepaskanmu. Apakah kamu gila, atau kamu makan terlalu banyak tinja? Hati kedua orang itu tiba-tiba seperti gua es yang jatuh, dingin dari kepala hingga kaki. Dewa Perang, selamatkan hidupmu. Mereka terus bersujud dan memohon ampun, namun Jericho Lee tetap bergeming dan mengabaikan mereka. Pergilah. Sun Qiang bergegas ke samping, mengangkat kakinya dan langsung menendang mereka ke tanah. Ah! Mereka jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Sun Qiang, dengan wajah dingin, mendengus, siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini dan bertindak liar? Sudah kubilang, hari ini kamu mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu setetes demi setetes. Saat ini, ponsel Gokaizi dan San Heng telepon berdering pada saat yang sama. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dan menekan tombol jawab. 2 suara dingin datang dari ujung telepon yang lain. Gokaizi, kan? Saya pikir Anda bosan hidup. Bahkan Dewa Perang berani memprovokasimu. Perusahaan Anda tidak ada hari ini. Siapkan peti mati untuk dirimu sendiri, San Heng, apakah sayapmu keras atau apa? Beraninya kamu melawan kakek Wushen. Apa menurutmu hidupmu terlalu panjang atau semacamnya? Perusahaanmu sudah tutup, jadi persiapkan dirimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu ketika ponsel jatuh ke tanah, tidak ada darah di kedua wajah. Mereka jatuh ke tanah dan pingsan di tempat. Adegan itu mati. Semua penduduk desa memandangi 2 orang yang tidak bisa bangun. Itu seperti mimpi. Mulai sekarang,
San Heng dan Gukai mencoba mengambil alih tanah desa Lijia dengan paksa, tetapi Li Changrong dengan tegas tidak setuju. Akibatnya, mereka membuat marah kedua orang Gukai, dan mereka membiarkan pengawal mereka berkelahi dan pukul mereka sampai mati. Pada saat kritis ini, tidak ada yang mengira Jericho Lee telah kembali. Dia tidak hanya kembali, tetapi juga tampaknya memiliki identitas dan kemampuan kuat yang tak tertandingi. Hanya dalam beberapa kata, dia menjatuhkan Gukai Zi dan San Heng dari surga ke neraka, dan sepenuhnya memusnahkan ibu kota kebanggaan mereka. Sungguh luar biasa. Perubahan yang dramatis, liku-liku, semua orang merasa kepala saja tidak cukup. Identitas seperti apa Jericho Lee sekarang? Bukankah dia menyinggung orang besar dan telah dikeluarkan dari rumah sakit rakyat dan universitas kedokteran? Tapi sekarang, dia tidak melihat ke bawah sama sekali. Sebaliknya, dia bersemangat tinggi dan luar biasa. Dou Suai melirik orang-orang yang dibawanya, masuk dan singkirkan kutu busuk itu. Siapa yang memberi mereka keberanian untuk menjadi liar di sini? Dibawa keluar seperti ayam. Ah! Dengan beberapa jeritan melengking, beberapa orang terbunuh di tempat dan mengirim mereka menemui Raja Neraka. Semua penduduk desa diam. Pendatang baru ini jauh lebih mengerikan daripada Gukai Zi dan San Heng. Meskipun orang-orang San Heng ceroboh dan biadab, mereka tidak akan membunuh dengan mudah. Tetapi pendatang baru ini akan membunuh jika mereka tidak setuju satu sama lain. Mengerikan. Hati orang-orang hanya terasa menyeramkan. Kedua sampah di tanah, ayo kita kirim mereka ke neraka bersama-sama. Kata Dou Suai acuh tak acuh. Beberapa bawahan segera menyeret pergi dua orang yang pingsan itu. Adapun apa yang terjadi pada mereka semua tahu bahwa hanya ada satu kata mati. Kejadian itu akhirnya mereda, namun suasana di tempat kejadian sepi seperti hantu. Untuk waktu yang lama, Li Xiaoya ragu-ragu dan berkata, "Saudara Jericho Lee, apa identitasmu sekarang?" Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun. Dia menemukan bahwa Jericho Lee tampak mengerikan. Jericho Lee mengedipkan matanya dan menatapnya, "Apakah kamu takut padaku?" "Tidak takut." Li Xiaoya menggelengkan kepalanya. Sun Qiang tertawa, "Xiaoya, berbohong adalah perilaku yang buruk. Jangan khawatir, kakak Jericho Lee tidak akan melakukan apapun terhadap kami. Biar ku beritahu padamu, kakak Jericho Lee telah mendirikan sebuah keluarga di ibu kota. Dia adalah keluarga yang paling berkuasa di dunia, berdiri di puncak Tiongkok. Singkatnya, dia dapat membuat Huaxia memicu gempa besar. Kali ini saya kembali untuk mengundang lelaki tua itu ke kota Lusu untuk berpartisipasi dalam upacara pendirian keluarga. Saya hanya tidak melakukannya, kuharap ini terjadi." Bab 1055. Suara itu jatuh dan semua orang saling memandang. Sejujurnya, mereka tidak dapat mempercayainya, tetapi mereka harus percaya bahwa tindakan tegas Jericho Lee dan panggilan telepon Dou Suai baru saja membuat perusahaan Gukai Zi dan San Heng menghilang dari dunia. Li Xiaoya membuka mulutnya lebar-lebar, "Ini. Yah, ada beberapa hal yang tidak dapat kamu pahami sekarang. Kamu hanya perlu tahu bahwa saudara Jericho Lee adalah yang paling kuat di dunia." Sun Qiang berkata sambil tersenyum. Saat ini, Li Changrong keluar dari kamar. "Kenapa kamu tidak berbaring dan istirahat saja?" Ketika Jericho Lee melihatnya, dia bergegas maju untuk membantunya. Li Changrong menggelengkan kepalanya. "Aku jauh lebih baik. Seharusnya itu berkat jarum peraknya. Apakah kamu baru saja menusuk jarum itu untukku? Dengan baik. Sepertinya Anda telah belajar di luar selama bertahun-tahun, dan keterampilan medis Anda telah mengalami kemajuan besar," kata Li Changrong dengan rasa puas. Sun Qiang melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Ini tidak sesederhana kemajuan besar. Aku akan memberitahumu. Beberapa bulan yang lalu di kota ajaib mengadakan kompetisi, obat flu datang ke Tiongkok, menantang pengobatan Tiongkok, saudara Jericho Lee sendirian semua obat flu, menang. Hanya 3 pertandingan, biarkan obat flu semua mundur, apa?" Mata Li Changrong membelalak, dan seluruh penonton tersentak. Li Xiaoya berseru, "Saudara Jericho Lee, apakah ini benar?" "Ini hanya permainan biasa, dan keterampilan medis orang-orang itu tidak terlalu bagus," kata Jericho Lee ringan, menggelengkan kepalanya, tanpa ekspresi serius. Dia berkata dengan santai, tetapi membuat semua penduduk desa sangat terkejut. Tidak sesederhana keterampilan medis yang luar biasa untuk melakukannya. Mengalahkan para dokter suatu negara dengan usahanya sendiri. Itu hanyalah dokter ajaib. Kekuatan seperti ini, tetapi juga bisa dikatakan tidak seberapa. Betapa rendah hati. Li Xiaoya terkejut. Matanya yang indah berkilau dengan cahaya yang cemerlang.
Dia berkata dengan gembira, "Saudara Jericho Lee, kamu sangat kuat." Li Changrong tidak bisa menahan anggukan kepalanya. Sepertinya Guru Chang telah mengajar dengan sangat baik, itu benar-benar layak untuknya. Siapakah Tuan Chang? Li Xiaoya tampak penasaran. Saya tidak mendengar bahwa saudara laki-laki Jericho Lee menyinggung orang besar di rumah sakit rakyat, dikeluarkan dari rumah sakit, dan dikeluarkan dari sekolah. Apakah Anda memiliki kehidupan yang menyedihkan? Jericho Lee berkedip dan memandangnya dengan curiga. Kemudian dia berbalik untuk melihat penduduk desa. Ketika dia melihat warna malu di wajah Li Weigang, hatinya seperti cermin, berpikir dalam-dalam. Sepertinya selama saya tidak ada, beberapa orang sedang bergosip. Li Weigang menjadi pucat. Sun Qiang tidak bisa menahan cemberutnya dan menatap Li Weigang. Paman Weigang, ini yang kamu katakan, kan? Aku ingat aku tidak memberitahu siapapun bahwa Xiaoya belum pernah ke kota Luzhu dan tidak mengetahui situasinya, bahkan jika kamu masih menyebarkan informasi yang salah. Terlalu banyak. Aku. Mata Li Weigang berbinar dan dia tidak berani menatap matanya. Sun Qiang sangat marah dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak, saudara Jericho Lee benar-benar dikeluarkan dari sekolah pada saat itu, tetapi dia dijebak, dan dia juga membuktikannya. Tidak bersalah. Ada baiknya Anda menggunakan ini untuk menyemangati orang tua dan terlibat dengan orang-orang berantakan ini. Anda mengecewakan saya. Li Weigang ingin membela diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Sun Qiang, dia tidak dapat menyangkal fakta tersebut. Sun Qiang menatap dingin ke arah penduduk desa lainnya, dan kamu juga, demi sedikit uang, mengkhianati tuan tua, mengkhianati leluhurmu. Tanah desa Lijia adalah tanah harta karun pertanda geomantik, dan di puncak gunung adalah tanah tempat peristirahatan leluhur. Apakah Anda akan menjualnya? Apakah uang Anda hilang? Hal ini membuat banyak orang menundukkan kepala dan menunjukkan rasa malu. Namun, beberapa orang merasa sangat tidak yakin, 500 juta itu banyak bagi kami. Kami bukan kamu. Anda tidak tahu betapa miskinnya keluarga kami. Tentu saja, Anda dapat berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Bagus, bagus. Sun Qiang mendengarkan rambutnya, ini yang Anda katakan, maka saya ucapkan selamat kepada Anda, tunggu bagian manfaat berikutnya, Anda tidak punya uang. Beberapa orang langsung menjawab bahwa Jericho Lee hari ini sudah tidak seperti dulu lagi. Tadi, saat turun dari mobil mewah, dia meneriaki Do Shuai yang berpenampilan besar. Telah membawa banyak manfaat ketika dia datang menjemput Li Changrong. Kali ini, banyak orang segera mulai menyesal. Sial, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu katakan? Mata Jericho Lee menyapu dengan tenang dari wajah orang-orang dan jatuh ke Li Changrong, kakek, ayo masuk ke kamar. Do Shuai, Xiao Qiang, bersihkan kamar. Bagus. Sun Qiang menyingsingkan lengan bajunya dan memasuki ruangan. Baru saja, setelah pengawal itu dihancurkan, ruangan menjadi berantakan. Beberapa lemari obat hancur dan bahan obat berserakan di lantai. Setelah banyak dibersihkan, rumah itu akhirnya kembali ke bentuk aslinya. Namun, rumah sakitnya terlalu kumuh. Meski sudah dibersihkan, masih terlihat sangat bobrok. Bagaimanapun, beberapa hal telah hancur. Kalau tidak diganti, tetap saja busuk. Melihat tampilan rumah sakit saat ini, Li Changrong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Saya tidak menyangka rumah sakit akan menjadi seperti ini di tangan saya. Kakek, jangan sedih, kata Jericho Lee sambil tersenyum. Saya akan meminta orang-orang mengeluarkan uang untuk membangun kembali rumah sakit, atau mempertahankannya saja. Anda dapat membuka rumah sakit lain di kota. Dia tahu jika rumah sakit kecil itu dibongkar, Li Changrong tidak akan menyukainya. Bagaimanapun, itu adalah rezeki rohaninya. Mendirikan rumah sakit membutuhkan banyak uang, Li Changrong menggelengkan kepalanya. Uang. Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, lalu menatap Do Shuai. Do Shuai menyapa beberapa orang dan datang ke mobil untuk membawa beberapa brankas. Kakek, saat aku kembali tadi, aku mendapatkannya dari bank. Ambillah. Klik. Klik. Brankas terbuka, memperlihatkan tumpukan uang kertas baru. Saat ini, penduduk desa yang berkumpul di depan pintu semuanya terkejut. Ada tumpukan uang. Kertas tebal di setiap brankas. Tidak kurang dari 4 atau 5 brankas saja. Li Changrong juga takut dengan begitu banyak uang, begitu banyak. Tidak banyak, hanya 5 juta, Jericho Lee menggelengkan kepalanya. 5 juta. Penonton tersentak dan hampir pingsan. 5 juta tidak banyak. Li Changrong menelan ludah, dari mana semua uang itu berasal? Ya ampun milikmu,
kata Jericho Lee. Apa milikmu? Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Li Changrong tertegun dan tiba-tiba khawatir, apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan di luar? Bab 1056. Li Changrong mengetahui bahwa Jericho Lee sedang mengikuti seorang dokter suci, namun meskipun demikian, dia hanyalah seorang magang sekarang. Li Changrong belum pernah mendengar bahwa seorang pekerja magang dapat menghasilkan uang sebanyak itu. Jericho Lee sedikit terkejut, dan langsung tidak bisa tersenyum pahit. Kakek, kamu ingin pergi kemana? Sun Qiang di satu sisi berkata dengan bercanda, saya khawatir Anda tidak tahu, Tuan Tua. Sekarang perusahaan paling populer di Tiongkok adalah perusahaan Rende. Nilai pasar perusahaan itu baru saja melebihi 500 miliar beberapa hari yang lalu, dan perusahaannya adalah saudara Jericho Lee. Klik. Semua orang ketakutan oleh guntur. Perusahaan dengan nilai pasar 500 miliar itu semuanya dimiliki oleh Jericho Lee. Mata Li Changrong menatap mulutnya, membuka mulutnya, kamu tidak akan menipuku. Bagaimana aku bisa menipumu, kata Sun Qiang dengan agak tak berdaya. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan beberapa hal. Bagaimanapun, selama Anda tahu bahwa saudara Jericho Lee sangat berkuasa sekarang, wali kota atau gubernur mana yang akan datang, dia bahkan tidak dapat melihatnya, dan orang-orang harus menangis dan berlutut. Untuk menemuinya, klik. Penduduk desa kembali ketakutan dan hampir pingsan. Oh, aku hampir lupa. Kalaupun kepala negara datang, Jericho Lee bisa mengabaikannya. Sun Qiang menambahkan kalimat lain. Semuanya berantakan. Mereka berpikir, seberapa buruk Jericho Lee sekarang. Apakah ini masih manusia? Li Changrong pusing, merasa seperti mimpi, apakah aku masih dalam mimpi? Kakek, kamu tidak sedang bermimpi. Kamu sudah bangun. Jericho Lee berkata tanpa daya, kamu ambil uangnya, ya, kamu juga ambil kartunya. Kemudian dia mengeluarkan kartu yang sangat spesial darinya. Ada kata, Wu Shen, di atasnya. Melihat kartu itu, Dou Shuai menunjukkan rasa iri di matanya. Jericho Lee sebenarnya memberinya kartu seperti itu, tetapi levelnya tidak setinggi ini. Ini adalah. Li Changrong melihat kartu itu dengan bingung. Kartu ini mewakili saya. Jika ada yang menindas Anda di masa depan, buang saja kartu ini. Dia akan segera berlutut dan bersujud kepada Anda. Melihat kartu ini seperti melihat saya. Kartu ini dirancang khusus olehnya sebelumnya. Ada dua macam. Yang satu berwarna emas ungu dan yang lainnya berwarna putih. Emas ungu adalah kerabatnya, sejauh ini juga Li Changrong dan Mo Lingyan II, milik Mo Lingyan dia tidak punya waktu untuk memberikannya. Adapun Li Wenyan, tidak perlu memberikannya. Bagaimanapun, Li Wenyan tidak perlu menggunakan namanya untuk bertindak. Dia cukup kuat. Adapun yang berkulit putih, mereka adalah orang kepercayaannya, yang setara dengan anak buah Deli. Saat ini, hanya ada Sun Qiang dan Dou Shuai. Ini adalah hal mulia yang mewakili status Dewa Perang. Hanya ada sedikit di dunia, tetapi tidak ada di tempat lain. Oh, Li Changrong tidak mengetahui kekuatan kartu itu, tetapi karena itu adalah niat cucunya, dia tentu saja tidak menerimanya dengan sopan. Sebenarnya saya tidak memikirkan apa yang harus saya bawa kembali kali ini. Setelah memikirkannya lama, saya membawa lebih banyak uang kembali, tetapi Anda tidak dapat menggunakan ceknya, kata Jericho Lee dengan tatapan tak berdaya. Mengetahui bahwa dia sangat kaya sekarang, Li Changrong tidak lagi memiliki beban psikologis untuk menang. Ngomong-ngomong, Xiao Qiang, ayo pindahkan semua barang itu ke dalam mobil. Jericho Lee berbalik dan berkata, bagus. Sekelompok orang segera keluar rumah, membuka bagasi mobil, dan memindahkan kotak-kotak besar dan kecil ke dalam rumah. Makanan dan pakaian biasa tidak jarang, produk kesehatan banyak, produk nutrisi juga sangat kasual, ada juga beberapa barang yang sangat berharga, juga kasus per kasus. Hal ini membuat para penonton tercengang. Gulu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, menunjukkan ekspresi iri. Betapa kayanya. Berapa sih? Banyak sekali. Setidaknya ratusan ribu. Ratusan ribu. Apakah kamu bercanda? Kotak-kotak Maote itu saja lebih dari itu. Jericho Lee benar-benar berkembang sekarang. Awalnya aku bilang kalau Jericho Lee adalah anak yang menjanjikan, tapi aku tidak melewatkannya. Orang-orang iri, dan kesal. Betapapun besarnya, tidak banyak hal berharga yang berdampak besar bagi mereka. Baru saja, uang tunai 5 juta yuan telah membuat mereka terpesona. Kini kotak-kotak barang berharga itu membuat mereka gila. Butuh waktu 1 jam penuh untuk memindahkan barang-barang itu. Yah,
sudah selesai. Sun Qiang bertepuk tangan dengan tampilan santai. Li Xiaoya membuka mulutnya lebar-lebar, melihat tumpukan barang di setengah ruangan, tertegun, begitu banyak. Tidak banyak, tidak banyak, supermarket itu tidak terlalu besar, kalau tidak kita bisa mengosongkannya. Sun Qiang menyeringai dan memamerkan giginya. Li Xiaoya tertegun dan mengosongkan supermarket. Bukankah itu tiran lokal? Li Changrong menatap Jericho Li, bagaimana situasimu sekarang? Apa yang terjadi hari ini membuatnya bingung dan bersemangat, tapi lebih gelisah. Sama seperti seseorang yang tiba-tiba berkembang, reaksi pertamanya bukanlah betapa bersemangatnya. Ini. Jericho Li menggaruk bagian belakang kepalanya, kakek, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Kamu lupa. Saat aku di Universitas Kedokteran beberapa tahun yang lalu, tidak ada masalah. Tapi saat magang tahun, selain masalahnya, ketika saya di rumah sakit rakyat, untuk menyelamatkan seseorang, saya mencoba yang terbaik untuk menyembuhkannya, tetapi pasien itu lumpuh tanpa alasan. Kemudian saya mengetahui bahwa itu sudah diperhitungkan. Tapi di waktu itu, karena aku melumpuhkan pasiennya, dan ayah laki-laki itu adalah seorang lelaki yang berasal dari kalangan bangsawan, maka dia membiarkan rumah sakit rakyat mengeluarkanku untuk membalas dendam kepadaku, dan Universitas Kedokteran juga mengeluarkanku demi perdamaian. Saya putus asa, saya mengambil guru pengobatan tradisional Tiongkok dan kemudian membuktikan saya tidak bersalah. Setelah itu, saya memulai sebuah perusahaan, yang sekarang menjadi perusahaan Rende. Beberapa hari yang lalu, nilai pasarnya telah melebihi 500 miliar. Ada juga cabang dari perusahaan Rende di Kabupaten Kuaning, tetapi cabang ini tidak cukup besar, lagi pula hanya ada sedikit orang di Kabupaten Kuaning. Perusahaan Rende sangat populer akhir-akhir ini, menjual sejenis pil Huayu 5 elemen. Saya mendengar bahwa cabang perusahaan Rende di Kabupaten Kuaning juga terkenal. Ketika saya bekerja di Kabupaten Kuaning, banyak orang ingin bekerja di perusahaan itu. Yah, Sun Qiang mengangguk, Xiaoya, kamu tidak punya pekerjaan, kan? Bagaimana kalau mengatur agar Anda bergabung dengan perusahaan? Saya. Li Xiaoya tertegun dan menunjuk pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, bolehkah? Aku bahkan belum sekolah menengah atas. Pendidikanku terlalu rendah. Ketika aku pergi bekerja di daerah, orang-orang tidak menginginkanku. Aku hanya bisa pergi ke restoran untuk mencuci piring dan menjadi pelayan. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita harus berlatih ketika kita memasuki perusahaan. Perusahaan Rende fokus pada karakter, diikuti oleh yang lainnya. Sun Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata. Li Xiaoya berkedip, oh, aku. Oh, kamu gadis mati, apa yang kamu pikirkan? Berjanjilah sekarang. Saat itu, suara desakan Li Weigang keluar dari ruangan. Dia merangkak masuk dan berkata dengan ekspresi menyanjung, Sun Qiang, apa yang kamu katakan itu benar. Bisakah kamu benar-benar mengatur agar Xiaoya bergabung dengan perusahaanmu? Bab 1057. Sun Qiang memandangnya dan mengerutkan kening, tetapi dia berkata dengan lemah, 3 tingkat tertinggi perusahaan semuanya ada di sini. Saudara Jericho Li adalah bos terbesar. Do selalu menjadi CEO. Saya bertanggung jawab atas keamanan perusahaan. Saat kita mengatakan ya, siapa yang berani tidak menaati kita? Li Wei sangat senang saat mendengar itu, oh, bagus sekali. Xiaoya, jangan buru-buru berterima kasih kepada saudara Qiang dan mereka. Tunggu. Jericho Li melambaikan tangannya dan menyela, saya belum memutuskan. Bagaimana menurut Anda? Dan saya ingat dengan jelas bahwa kakek saya dipukuli karena Anda, bukan? Apakah Anda melakukan kesalahan? Senyum di wajah Li Weigang tiba-tiba membeku, dan dia berkata, Jericho Li, dengarkan aku. Tidak, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu, kata Jericho Li, acuh tak acuh dan tidak tergerak. Sebelum kamu melakukan hal seperti itu, kamu harus tahu apa yang telah kamu lakukan dan apa yang telah kamu langgar. Sekarang jangan berpura-pura tidak terjadi apa-apa di sini. Wajah Li Weigang berubah menjadi hijau. Ketika dia memikirkan perilaku bodohnya sebelumnya, dia menyesalinya. Jericho Li, aku. Diam. Siapa yang menyuruhmu bicara? Mata dingin Jericho Li menyapu, matanya bersinar sangat dingin. Ketika dia masih sangat muda, dia memiliki hubungan yang baik dengan paman dan paman di desa, dan dia memiliki banyak perasaan terhadap mereka, tetapi perasaan ini berangsur-angsur berubah setelah dia meninggalkan desa Lijia dan pergi belajar. Apalagi tahun-tahun ini, hati orang-orang telah berubah. Penduduk desa tidak lagi sesederhana dulu, tetapi menjadi Filistin.
Jika mereka hanya sedikit orang Filistin, Jericho Lee tidak akan berkata apa-apa. Bagaimanapun, setiap orang memiliki cara hidupnya masing-masing. Namun karena setiap orang telah membuat pilihan, tidak peduli baik atau buruk, mereka harus membayar pilihannya sendiri. Ketika mereka berdiri di sisi berlawanan dari Li Changrong dan berulang kali mengancamnya, membiarkan Gu Kaizi dan San Heng dipukuli oleh orang lain, persahabatan masa kecil mereka hilang. Dia tidak menghukum orang-orang ini. Dia sudah memainkan net. Jericho Lee, jangan lakukan itu, Li Changrong menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kakek, kamu terlalu berhati lembut. Jericho Lee tahu bahwa dia akan berhati lembut, tapi dia tidak akan begitu berhati lembut, karena kamu membantu kedua orang itu berurusan dengan kakekku, kamu harus memikirkan akhir yang sekarang. Xiaoya membantu kakekku sekarang. Aku akan menjaganya. Tentang dia. Adapun kamu, jangan pikirkan itu. Kamu tidak menginginkan keuntungan apapun. Wajah orang-orang menjadi agak jelek, dan beberapa orang sangat iri dan gila. Apakah salah jika kita mengejar kehidupan yang lebih baik? Kerumunan meneriakkan ketidakpuasan mereka. Jericho Lee memandang kerumunan itu dengan acuh tak acuh, hanya memandang mereka dan berteriak. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke Li Changrong dan berkata, "Kakek, apakah kamu yakin ingin bersimpati dengan mereka sekarang?" Aduh. Li Changrong menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, dia hanya punya satu suasana hati, yaitu kesedihan. Kata penduduk desa, siapa yang merawat Jericho Lee saat keluarga Lee terpuruk? Keluarga Lee benar-benar terpuruk. Setelah hilangnya Li Wenyan dan Rong Xinlian, keluarga tersebut berada dalam kesulitan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat itu, Li Changrong sudah sangat tua. Tidak mudah menghidupi seorang cucu, dan penduduk desa biasanya membantunya. Namun, saling membantu, penduduk desa telah membantu mereka, dan dia secara alami membantu penduduk desa. Biasanya dia membuka rumah sakit kecil ini di pedesaan, dan pada dasarnya tidak memungut biaya dari penduduk desa. Sekalipun dikenakan biaya, biaya tersebut bersifat simbolis. Jika ini soal kebaikan, dia tidak berhutang pada orang-orang ini. Kami tidak berhutang satu sama lain. Adapun penolakan Jericho Lee untuk mengenali orang ketika dia sudah berkembang, itu benar-benar tidak masuk akal. Jika bukan karena tindakan orang-orang barusan, Jericho Lee tidak akan pernah memalingkan wajahnya terhadap orang lain. Dia membeli begitu banyak barang kali ini, dan awalnya memiliki banyak barang untuk diberikan kepada penduduk desa. Hanya setelah melihat apa yang dilakukan penduduk desa, dia berubah pikiran untuk sementara. Itu hanya Filistin dan berdarah dingin mereka sendiri. Jericho Lee memandang kerumunan yang berteriak sambil tersenyum. Kamu terus berteriak. Aku mendengarkan. Memang benar mengejar kehidupan yang lebih baik, tapi bukan berarti kamu bisa menyakiti kakekku, setidaknya dia tidak berhutang padamu. Berapa kali kakekku memintamu untuk menemui dokter? Seringkali gratis. Jika Anda pergi ke kota untuk berobat ke dokter, apakah Anda mampu membayar biaya pengobatan dengan kondisi keuangan Anda? Jika biaya normal, biaya pengobatan, tetapi juga tidak dapat mensubsidi keadaan ekonomi keluarga saya. Jangan terlalu merasa benar sendiri. Kerumunan itu langsung terdiam, dan wajah mereka membiru dan merah. Xiaoya, aku di sini untuk mengundang kakekku. Mungkin saya akan tinggal selama 1 atau 2 hari. Jika Anda ikut dengan kami dalam 2 hari, Anda bisa pergi ke kota Lusu atau kemanapun di negara ini. Selama perusahaan itu berada, Anda boleh pergi dan tidak perlu khawatir akan dibuli oleh siapapun. Ada juga beberapa orang yang masih Anda coba jauhi. Mereka hanya akan memikirkan cara mengupas lapisan kulit Anda ketika Anda sudah berkembang dengan baik. Kata-kata Jericho Lee memiliki arti, dan banyak orang yang sangat marah. Li Xiaoya mengangguk, saya tahu. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk mengubah hidupnya. Dia tidak akan menolaknya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya di desa kecil ini. Dia masih memiliki masa muda yang baik. Dia juga ingin menjelajahi dunia luar. Dia ingin mengejar kehidupan yang lebih baik, tetapi perbedaannya adalah dia tidak akan menyakiti siapapun. Xiao Qiang, ledakan mereka. Jericho Lee memutar matanya dan mengingatkan Sun Qiang. Perut Sun Qiang baru saja penuh dengan api, jadi dia tidak sopan sama sekali, jadi dia mengusir semua penduduk desa yang berkumpul di depan pintu. Jericho Lee benar. Beberapa orang harus melakukan perjalanan lebih sedikit. Tidak semua orang berharga dari hati ke hati, meskipun mereka tumbuh bersama, mereka tidak akan menjadi teman dan tidak akan hidup harmonis. Orang akan berubah. Menunggu orang-orang dibom, ruangan tiba-tiba menjadi sunyi. Jericho Lee memandang Li Changrong,
kakek, saya datang ke sini hari ini, saya ingin Anda pergi ke Lusu bersama saya. Apa yang kamu lakukan di Lusu? Li Changrong menggelengkan kepalanya, kakekku sudah tua, dan aku tidak mau membuangnya. Hai. Kakek, aku tahu kamu akan mengatakan itu, Jericho Li memiliki ekspresi yang diharapkan. Kakek, apa yang terjadi hari ini, apakah kamu masih bisa membuka rumah sakit di sini? Li Changrong tertegun dan langsung terdiam. Memang, penampilan warga desa hari ini sungguh membuat hatinya merinding. Kakek, orang-orangnya terpisah satu sama lain. Setiap orang akan berubah. Awalnya sederhana, tapi sekarang tidak sesederhana itu pada awalnya. Mungkin sebagian masih memiliki makna pertobatan. Dari mereka yang merasa telah melakukan hal yang benar, dan tidak ada rasa pertobatan. Apakah Anda yakin ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu? Apalagi sekarang saya sudah kembali hari ini dan membawa begitu banyak uang, saya khawatir bahwa pasti akan ada beberapa orang yang mengikuti tren di masa depan.